Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada 3 kalimah di dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala itu jarang memisah-misahkan antara satu kalimah dengan kalimah yang lain. Pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat jugalah engkau kepada Rasul. Seseorang tidak diakui ketaatannya hanya kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasul. Demikian juga sebaliknya, seseorang taat kepada Rasul tetapi mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenjangan yang diridai oleh Allah ialah taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Yang kedua, aqimis shalah wa atuz zakah. Seorang mukmin wajib menegakkan ibadah salat. Setelah dia salat, sujud, rukuk, i'tidal, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia punya kewajiban ialah membayar zakat bagi orang yang sudah diberikan oleh Allah kemampuan hidup. Yang ketiga, anishkurli waliwalidaika ilayal masir. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah lupa bersyukur kepada ayah dan ibu kita. Seorang mukmin dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah, karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari mulai nikmat yang dihidupkan oleh Allah, setelah Allah menghidupkan kita, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, rezeki dan sebagainya. Ada orang yang bangga dengan nikmat Allah punya keturunan. Ada orang yang bangga dengan nikmat Allah punya pangkat, jabatan, harta, popularitas di tengah-tengah masyarakat. Kesemuanya itu tidak lain adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmah dan kasih sayang yang diberikannya kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta kepada kita berapa yang harus dibayar dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah juga tidak meminta kepada kita agar kita senantiasa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat Allah tidak pernah dapat kita jumlahkan berapa banyak yang diberikan kepada kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha wa in ta'uddu, jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan dapat menjumlahkan berapa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Bapak Ibu, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah hanya meminta kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang mukmin pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya nilai nominal yang ditambah oleh Allah, tetapi berkah dalam kehidupan juga diberikan oleh Allah. Karena yang paling penting hidup ini bukan jumlah yang banyak, tetapi berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala
menganggap seorang mukmin itu belum berterima kasih kepada Allah sebelum ia berterima kasih kepada ayah dan ibu yang telah melahirkan dan membesarkan dia. Pada subuh hari ini bahasan kita ialah tentang bagaimana seorang anak berbuat baik kepada ayah dan ibunya dan bagaimana manusia saling memaafkan di antara manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri orang-orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu ke dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan surga seluas langit dan ditambah dengan seluas bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Allah menjawab, orang yang bertakwa itu allazina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Bagaimana orang yang dalam keadaan lapang, ekonominya luas, dia punya harta melimpah, gampang, mudah untuk memberikan sedekah dengan nilai-nilai takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Lail Allah menjelaskan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi dengan rasa takut bahwasanya itu adalah amanah titipan Allah, berinfak karena Allah, bukan mengharapkan sanjungan dan pujian atau digelar orang kita adalah seorang yang pemurah. Sebab Bapak Ibu, kalau kita berinfak dan bersedekah mengharapkan sanjungan, mengharapkan pujian, mengharapkan popularitas di tengah-tengah masyarakat, sama dengan bersedekah tapi nilainya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya orang bersedekah riya. Apa itu riya? Orang yang gemar mencari sanjungan dan pujian daripada hati manusia. Riya menggugurkan pahala amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang memberikan hartanya dalam keadaan lapang, mudah, tetapi kemudahan itu juga diberikan oleh Allah. Dan tidak sedikit Bapak Ibu orang yang kaya dihinggapi penyakit bakhil, harta ada, rumah sewa banyak, emas mungkin berlimpah, duit mungkin berlipat-lipat, tetapi sedikit pun di hatinya tidak peka terhadap orang-orang yang miskin yang memerlukan uluran bantuan daripada kehidupan kita yang sedang dalam keadaan lapang. Ciri orang takwa itu ketika ia mampu, ketika ia ada, ia berinfak bersedekah kepada orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang memerlukan uluran dan bantuan kita. Salah satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'arraf ila Allah birraha, ingatlah olehmu Allah ketika kau dalam keadaan kaya, wa ya'rifu bisyiddah, nanti ketika kau miskin Allah akan ingat kepadamu. Kita ini Bapak Ibu kadang-kadang ketika kaya lupa kepada Allah, ketika miskin baru ingat. Kalau ketika kaya di tengah jalan enggak negur, udah miskin negur. Ya Bu, betul? Bukan orang sini. Kalau lagi masih menjabat, tetangga enggak kenal, makcik enggak kenal, keponakan enggak kenal, tapi kalau sudah habis jabatan baru kenal. Kalau lagi naik Fortuner, kalau lagi naik Pajero Sport enggak kenal, tapi kalau sudah naik Astuti, apa Astuti? Iya, saya tinggi. Baru di tengah jalan negur terus, bahkan orang-orang bocor pun ditegur. Itu orang yang ketika kaya lupa dengan pemberian Allah. Makanya tidak sedikit orang-orang mukmin seperti itu. Ketika dia masih menjabat, masih punya pangkat, harta masih banyak, badan masih muda, sombongnya na'udzubillah. Tapi setelah semuanya ditarik dan diambil oleh Allah, barulah merasa dirinya kenal kepada orang. Ini namanya kacang lupa dengan tepung. Berarti bukan PE. Itu kacang lupa dengan kulit. Kalau kacang sudah lupa dengan kulit, habis kacangnya. Iya, dimakan oleh tanah dan ulat. Na'udzubillah subhanallah.
Cobalah Bapak Ibu, ketika kita punya jabatan, ketika kita punya pangkat, orang yang benar dibela, orang yang salah kita peringatkan dia. Jangan terbalik, yang salah malahan kita backing. Ya Pak, ya Bu, judi ikan di backing, majelis taklim dibiarkan. Betul. Maksiat di backing terus, sehingga ditulis bacaannya awas anjing gila. Sangka kita memang betulan gunggung rupanya. Penjaganya aja. Maksiat di backing. Nah, setelah kita jatuh runtuh dari pangkat dan jabatan, jadilah kita kucing kurap di tengah masyarakatnya. Nah, ingat Bapak Ibu, siapa-siapa yang kaya, ingat Allah, berinfak, sedekah. Wah Ustaz, saya bukan nggak mau berinfak Ustaz, tapi yang mencarinya saya pagi sampai maghrib. Iya, tapi kalau Allah nggak berikan nggak dapat juga. Betul kan Bapak Ibu? Memangnya dia saja yang berusaha, kita pun juga berusaha pagi sampai malam. Ada yang nggak pulang-pulang sampai setahun, Bang Toy. 2 kali lebaran nggak pulang-pulang mencari harta kekayaan. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, syarra'i wa dharra, hendaklah bersedekah walaupun dalam keadaan sempit. Kalau sudah sempit, kalau sudah susah, emangnya bisa bersedekah apa? Nah, kalau sedekah itu kan Bapak Ibu kan banyak. Kadang-kadang boleh kita bersedekah pakai harta. Boleh? Boleh. Seperti di penghujung bulan Ramadan kita termasuk bersedekah wajib, yaitu berzakat. Nah, tetapi tidak hanya sekedar zakat. Zakat itu kan ada haul dan nisab. Setahun baru zakat fitrah, setahun baru zakat harta, apabila panen baru zakat. Tapi lebih daripada itu, Allah menuntut kita agar menginfakkan harta kita ketika kita punya kelebihan rezeki. Sebab orang miskin itu makannya bukan setahun sekali. Kalau ditunggunya zakat Bapak Ibu setahun sekali, orang miskin meninggal semua, masang bendera STM. Lagipun Bapak Ibu ngasihnya kan cuma 207 kilo ya, 2 kilo 7 on, itu pun cap motor, cap sepeda paling bawah. Nah Bapak Ibu, kalau kita dalam susah bisa bersedekah. Ya kalau memang tidak kita punya uang, bersedekahlah dengan tenaga. Kalau ada perlu saudara tetangga kita yang perlu bantuan tenaga kita, bantu. Umpamanya sekarang ini kan lagi musim itu, kalau yang pesta nanti tetangganya bantu-bantuan, ya kan Pak? Walaupun kita nggak bawa gula, nggak bawa teh, tapi tenaganya nyumbang. Wah saya nggak bisa nyumbang tenaga. Iya, karena Bapak sudah lemah. Paling tidak pikiran yang bagus disumbang. Kalau ada anak muda Isra Mi'raj, kasih semangat. Maulid, kasih semangat. Pak, kami mau maulid, bagus. Itu termasuk syiar Islam. Kalau ada anak azan mengaji, dibimbing. Nah, azannya kurang bagus nak, caranya begini nak ya, ini yang bagus. Ini kadang-kadang udah harta nggak ada, tenaga nggak ada, protes terus. Ada anak muda azan disalahkan, nak salah azan kau. Yang betul macam mana kek? Kakek nggak tahu, pokoknya salah itu azan kau. Ini kakek goblok. Menyalahi tahu, membenarkannya tidak tahu. Aturan kalau sudah pandai menyalahkannya, tahu membenarkannya. Nah, salah bacaannya, yang betul macam mana kek? Kakek nggak tahu, pokoknya salah itu bacaan kakek. Ini namanya kan nggak efektif, menyalahkan orang tetapi tidak pandai memberi solusi, jalan keluar. Menyalahkan orang, kasih jalan keluar. Nah, bahkan kata Nabi, kalau tidak mampu bersedekah dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu dan pemikiran, paling tidak sedekah yang terakhir ialah dengan smile, senyuman. Bisa tidak senyum? Ini udah payah senyum nih, karena mikirkan baju raya dulu sama fitrahnya. Senyum. Memang senyum ini kan nengok-nengok tempatnya juga Bapak Ibu. Jangan nanti jumpa motor 70 senyum, jumpa tiang listrik senyum, jumpa 78 senyum. Itu bukan sedekah, itu namanya saingan, itu namanya. Ya senyum itu kan termasuk juga ibadah. Bahkan Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum terhadap saudara-saudaramu termasuk sedekah. Jadi kalau sudah tidak mampu sedekah pakai uang, tidak mampu sedekah pakai tenaga, tidak mampu sedekah pakai ilmu, pakai pemikiran, senyum dibanyak-banyakkan.
Pulang suami senyum, suaminya pun heran, kenapa dia buang terlihat mau mati gitu. Biasa-biasa nggak pernah senyum, terakhir pulang kuliah subuh senyum terus bawaannya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan emosional. Ghaiza itu adalah sifat emosi yang masih bergeluncak di dalam dada. Dia belum keluar ke permukaan. Kalau sudah keluar pada permukaan itu namanya ghadab, tapi kalau masih di dalam hati itu namanya adalah ghaiza, yaitu sifat emosional. Contoh, sekarang ini kan Bapak Ibu, kalau sudah di akhir-akhir Ramadan, yang terbit ke dalam pemikiran kita kan pakaian dengan kue, betul ya? Ini saya yakin nih, kuehnya ada 7 macam ini. Ini masih malam 28 nih Pak, belum bagi 30 tuh, 17 mau. Alhamdulillah. Karena kalau nggak pakai kue kan nggak aman juga kalau raya, ya kan Bapak Ibu. Di mana simpan kuehnya Pak? Malam 28 nih, bawa tempat tidur. Kami yang laki-laki ini kadang makan sedih kali, yang udah hangus-hangus ini bang ya. Yang cantik-cantik pinggir, yang mana nanti sompel-sompel, ini bang yang sompel. Ya Pak, sedih juga ya Pak. Tapi mudah-mudahan bukan ibu-ibu sini nih. Tapi insya Allah mudah-mudahan sama. Ya memang kan betul juga Bapak Ibu. Kalau yang bagus-bagus pula yang tinggalkan hari raya kan sompel-sompel semua, ngidangnya kan gak enak juga sama tetangga. Kata tetangganya yang sompel diidam katanya. Sekarang kan aneh-aneh. Sudah miskin protes. Misalnya kita kasih kolak, Bu ini kolak, dicicipi, pisangnya pisang karbet katanya. Udah dikasih protes, na'udzubillah, bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu, yang kedua. Yang ketiga kata Allah sebagai materi kajian kita ialah wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan sesama manusia. Nah kalau sesama manusia itu tidak jarang Bapak Ibu kita melakukan kesalahan sesama manusia. Apalagi manusia ini adalah makhluk zon politika, daerah tempat berpolitik. Artinya manusia ini saling butuh dan memerlukan, saling bercengkerama. Tidak sedikit perbuatan kita, cakap yang kita lontarkan kepada orang, kadang-kadang itu yang menjadikan dosa bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, manusia yang baik itu bukan tidak pernah melakukan dosa. Sebab tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa kecuali Nabi. Enggak ada manusia yang tidak berdosa. Kadang-kadang kami sebagai ustadz mungkin lebih banyak dosa karena cakap terus siap tolak. Kadang-kadang kalau sudah ngomong nggak mikir-mikir, nyakit hati orang. Nah kita juga sebagai masyarakat dalam kehidupan, dalam keluarga, apalagi kita punya ayah dan ibu, tentu ada kesalahan kita kepada ayah dan ibu kita. Betul? Ada? Sikit? Berapa kontainer? Banyak. Nah Bapak Ibu, siapa yang punya ayah ibu, bersyukurlah kepada Allah. Dia masih bisa meraih nilai pahala dengan berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Siapa yang tidak punya ayah dan ibu, sudah berpulang ke rahmatullah, silahkan berziarah kubur, berdoalah kepada Allah agar kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu, dalam satu buah riwayat, bagaimana seorang anak durhaka kepada ayah dan ibu, sedangkan ayah dan ibunya sudah kembali kepada Allah. Rasul menjawab, ziarahlah engkau ke kuburan ayah dan ibumu, mintalah kepada Allah ampunan terhadap mereka. Dengan sebab kau berziarah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosamu daripada ayah dan ibumu. Ini Bapak Ibu perlu kita tekankan kepada anak-anak kita. Karena belakangan ini saya tengok moralitas anak-anak kurang menghargai ayah dan ibunya. Apalagi kadang-kadang ayahnya tidak punya mampu memberikan HP Pipo kepadanya. Umpama anak kita sekarang kalau ayah itu bagus, kalau duitnya lancar, ya kalau ibu rajin ngasih duit, itu sayang dia. Tapi kalau duitnya nyendat-nyendat, macam Vario kurang servis, itu sudahlah, mulailah dia durhaka. Apalagi sudah dia pandai mencari duit, menjengkali ayah dan ibunya, ini termasuk perbuatan durhaka. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada cuplikan kecil di zaman Nabi
Di zaman Rasul ada seorang laki-laki yang bernama Alqamah. Alqamah ini orang yang rajin tegak di malam hari solat sunnah, bukan sekedar solat wajib tetapi juga solat sunnah. Di siang hari menahan diri tidak makan dan tidak minum, berpuasa, bersedekah, berinfak, dan tidak pernah melawan kepada ibunya. Karena dalam Quran Allah mengatakan dan mengingatkan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Tunailah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau menyembah lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah engkau kepada kedua ibu bapamu jika kamu memelihara mereka, satu atau dua, ayahmu atau ibumu saja. Kata Allah, janganlah kalian mengucapkan kepada mereka. Lihat Bapak Ibu, sungguh indah ayat Allah ini. Allah hanya mengatakan uf itu adalah bentuk daripada isim fi'il amar, artinya saja sudah dilarang oleh Allah, apalagi kita menganiaya. Ini kalau dalam kajian usul namanya adalah mafhum aulawi. Kalau sudah saja dilarang, apalagi memaki, membunuh dan menterlantarkan ayah dan ibu kita. Anak sekarang jangankan maki pun mau, membentak sering. Seorang ibu kalau dibentak anaknya nggak pernah kadang melawan, diam saja, berderai air matanya. Tapi ingat wahai kau nak, menyakiti hati ibumu akan mensegerakan kau masuk ke dalam neraka, dan kau tidak akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari Bapak Ibu, ketika Alqamah makan beserta istrinya, kalau sekarang mungkinlah buahnya durian, ya kan Pak? Karena saya tengok setiap buah-buahan orang jarang menyembunyikannya kecuali durian, ya kan Pak? Kalau di zaman saya kecil, durian itu belinya jam 12 malam, makannya jam 1, supaya masyarakat nggak tahu, ya kan Pak? Sekarang terang-terangan duriannya, karena dulu payah beli durian itu. Sekarang sudah terang-terangan, karena dulu masih dipakai. Jangan sempat tetangga mencium bau makanan dan melihat sementara kita nggak memberi. Sekarang nggak, maka tengah jalan orang miskin lewat mencas. Ini kalau diamalkan kajiannya, ibu kalau masak tutup semua, jangan keluar baunya. Nanti kalau keluar baunya tetangga negur, bu masak apa kok naik belacannya, katanya. Tumis, katanya. Terus apa? Di kampung udah antari semangkok tuh samping, udah kecium sama dia. Ini kadang-kadang nggak sengaja-sengaja ngangek-ngangek kan, di depan-depan orang. Maklum sajalah orang miskin itu, makanya jangan dipindahkan zakat sebelum selesai di kampung. Nanti orang miskinnya iri, hasad, dengki. Masa awak miskin zakatnya dibawa keluar, mudah-mudahan tabrakan tuh katanya. Udah miskin, dengki, masuk neraka lah. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah, ketika Ibu Alqamah datang, assalamualaikum. Istri Alqamah berkata, bang, itu ibu bang. Kata Alqamah, iya itu suara ibu. Kata istrinya, bang, jangan buka pintu dulu bang, ini makanan sudah bersisa. Nanti kalau dibuka pintu gak enak sama ibu bang, ngasih sisa makanan. Kan bagus juga lah bu ya, nanti sisa makanan bang. Iyalah, makankan dulu. Assalamualaikum. Ibunya tahu bahwasanya Alqamah ada di rumah. 3 kali diucapkan salam, ibunya pun pergi. Anaknya sudah tidak menghiraukan dia. Dulu anaknya sebelum menikah dia sayang kepadaku, setelah menikah dapat menantu sampuraga. Umpama. Makanya setiap orang kan berdoa, ya Allah berikan menantuku ya Allah yang alim, ya Allah ganteng, kaya, ya Allah yang rajin ngasih duit, ya Allah. Betul nggak? Ini dapat ganteng dangki, naudzubillah. Belum kawin bawa putu bambu, udah kawin nyuruh dari kamar makan. Itu. Kalau belum dapat semua dibawa, kelapa muda, kelapa tua semua dibawa. Malahan nanya, dek, ibu mau makan apa? Udah dapat, la ilaha illallah. Beli disuruh bawa jaket masuk dalam kamar. Iya, makan di dalam, kena kelip. Tahu kena kelip? Kena hektar nyangkut. Ketahuan makan direbus dalam kamar. Mertua yang nggak dapat. Ini menantu-nantu durhaka juga di tahun 2003 nih Pak. Belum dapat, bukan main rajinnya, nasi bawa susu cap bendera gol. Ini udah dapat, la ilaha illallah.
Berzakat pula dia sama mak mertuanya hari raya. Ih. Menantu kayak gini Pak, keluarkan dari kakak ya Pak, usah dapat warisan. Harusnya enggak begitu. Seharusnya mertua itu sama juga seperti ibu kita, sama juga seperti ayah kita. Bedanya tidak berwaris saja. Iya kan? Ya kalau sudah kita tidak punya ayah kandung, ibu kandung, mertua ada, bagus dia, santuni dia, pahalanya besar. Apalagi menyantuni janda. Mertua kita mungkin janda, memberi makan orang janda, pahalanya 3.000 sholat sunnah lebih afdal. Maka kalau kita punya mertua janda atau dari laki-laki perempuan pelihara, pahalanya besar sekali. Bisa? Nggak jawab. Tahu Ustaz. Aku mertua aku Ustaz nih bisa kali bu. Mertua aku Ustaz macam ular kobra Ustaz itu. Kalau ada ular kobra awak jadi ular lidi aja lah. Ya Pak. Ini di waktu mau dekat Syawal sudah sejuk hati kita. Apa sejuk? Artinya nilai kemaafan itu sudah mulai timbul dalam hati kita. Ya Bu? Bu? Betul Bu? Malas lah Ustaz, aku baru semalam lagi bertengkar Ustaz, ini gak mau lagu katanya. Sudah, gak ada manfaat orang yang tak mau memaafkan kita. Gak ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya Pak? Malas aku maafkan kau. Apa manfaatnya? Lebih bagus dimaafkan dia, manfaatnya besar. Boleh-boleh nanti dia pulang setelah dimaafkannya dikasihnya lontong, kan alhamdulillah. Manfaatnya kan nampak sebatang lontong semangkok kuah, ya kan Pak? Kan diharapkan juga bagi orang yang nggak masak lontong pada pagi raya. Nah Bapak Ibu hadirin, setelah dibuka Alqamah, dilihatnya ibunya berjalan sudah pulang. Ibunya pun berderai, air matanya menangis, teringat dia mengandung anaknya selama 9 bulan, melahirkan, berhadapan dengan kematian, menyusuinya, membesarkan dari 2 jari hingga sampai besar anaknya, sukses mungkin. Setelah beristri, dia tinggalkan kasih sayangnya kepada ibunya. Dengan takdir Allah menjelang mati, Alqamah tidak menyambut ketika disampaikan sahabat Nabi mentalkinkan sebelum meninggalnya, la ilaha illallah. Datang sahabat, la ilaha illallah. Alqamah tak terangkat sedikit pun lidahnya. Sahabat pun heran, ini Alqamah orang yang taat. Terakhir sahabat itu mendatangi Rasul. Ya Rasul, bagaimana sahabat kita ya Rasul Alqamah? Kenapa kata Rasul? Sudah aku talkin ke Rasul dengan la ilaha illallah, tapi tidak nyambung ya Rasulullah. Kata Nabi, wahai sahabat, adakah Alqamah punya keluarga? Tidak ada ya Nabi. Siapapun, ada ya Rasul. Siapa? Ibunya. Kata Nabi, sampaikan kepada ibu Alqamah, katakan Rasulullah mau datang ke rumah. Sahabat berangkat, wahai ibu, Rasul mau datang ke rumah. Apa kata ibu Alqamah? Jangan, biar aku yang datang, karena aku adalah umat beliau, beliau adalah orang yang mulia. Akhirnya datanglah ibu Alqamah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Duduk bu, duduk. Ditanya Nabi, ibu, ibunya Alqamah. Iya Rasul. Itu Alqamah lagi sakarat ya ibu. Adakah dosa bu Alqamah kepada ibu? Enggak ada ya Rasul. Anak saya Alqamah itu puasa rajin. Kalau kita alhamdulillah puasanya awal sama akhir. Tapi kalau raya nomor 1, tengoklah nanti hari raya. Yang biasa ke masjid sampai nomor 6 di sana ujung. Karena PSDS main terus, Persatuan Sembahyang 2 kali setahun. Yang sering ke masjid sabar ya Pak, biar aja di belakang. Karena orang tuh mau ta'aruf dengan malaikat. Malaikat pun senyum, sholatnya ya itu malaikat. Kata malaikat 2022 sembahyangnya Idul Fitri. Ini pun Idul Fitri juga. Kosong bukunya, jauh sekali kelangnya. Ini kalau yang dengar, apa kata dia? Ustaz tuh nggak bersyukur. Syukurlah walaupun 2 kali setahun katanya. Ya Ustaz kok tahu? Ada yang lapor sama saya. Ada yang lapor. Terus Ustaz tuh katanya. Bersyukurlah walaupun sembahyang raya katanya. Masya Allah. Orang sembahyang 5 kali saja terus senantiasa nambah sunnah. Ini sembahyangnya 1 tahun, setahun 2 kali. Itu pun pakai sal juga, sajadah musola. Habis sajadah musola di bawah orang tuh Pak, diletak di leher semua. Masyarakat bingung, yang mana khotibnya semua. Malaikat pun Israel nengok. Awas ya kata Israel, ini main-main di sembahyangnya ini. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah, kata sahabat, kata Rasul sahabat, talkinkan kembali. Diajarkan kembali karena hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan atasmu orang yang hendak mati la ilaha illallah. Rawahu al-Imam Muslim. Jadi ngajarinya Bapak Ibu, jangan nanti macam tahlil la ilaha illallah kan kayak gitu.
ngajarinya pelan-pelan. La ilaha illallah. Nah, begitu. Ini enggak la ilaha illallah. Dia bingung, ini tak ada lah pengajar. Sahabat datang, ya Rasul, Alqamah tidak menyambut ya Rasul. Kata Rasul, Bu, ini Rasul ngomong juga ini kan. Nah, jadi ngomong itu bukan mesti tentara, Rasul pernah juga. Kalau ibu tidak memaafkan Alqamah, saya akan bakar Alqamah dengan kayu, biar majusi sekalian dia. Didengarnya Rasul berbicara seperti itu, ibunya berkata, wahai Rasul, kalau kau bakar anakku ya Rasul, aku tidak izin ya Rasul, aku yang melahirkan ya Rasul, aku maafkanlah ya Rasulullah, dari hatiku ya Rasul. Nah Bapak Ibu, kemaafan itu sebenarnya dari dalam hati, bukan sekedar salam. Kita ini kadang-kadang salam karena terpaksa. Tahlilan musuh di depan salam terpaksa. Ih, setan pula ada berada di sini. Tangannya memang salam, tapi hatinya, ibu entah aku nengok dia. Harusnya berangkat dari hati. Walaupun kita nggak salaman, nggak jumpa, tapi hatinya, ya Allah, siapa yang bersalah kepadaku ya Allah, pada hari ini ya Allah, aku memaafkan kesalahan mereka ya Allah. Kan mantap. Ini cuma sekedar salam. Apalagi salam sekarang kalau nggak ada duitnya, payah. Udah siap duit? Udah tukar boleh. Apa yang mau ditukar Ustaz katanya. Nah Bapak Ibu hadirin, apa sih kesalahannya Bu sehingga ibu tidak memaafkannya? Begini ya Rasul, satu hari aku datang ke rumahnya ya Rasul, aku tahu dia di dalam rumah ya Rasul. 3 kali aku salam ya Rasul, dia tidak keluar ya Rasul. Teringat aku melahirkannya ya Rasul. Nah tengok Bapak Ibu, ini adalah iktibar bagi kita. Apakah kesalahan Alqamah itu lebih kecil dari kita? Iya, tapi kesalahan kita lebih besar daripada Alqamah. Nah, pada pagi yang berbahagia ini, bagi orang yang mempunyai ayah dan ibunya, segeralah meminta maaf dan ampun kepada mereka. Walaupun tidak kita mencium telapak kakinya, paling tidak kita bersimpuh mohon maaf atas kesalahan kita kepada mereka. Bisa? Dan juga Bapak Ibu, jangan lupa juga suami istri juga saling memaafkan. Ya Pak, istri kita misalnya lupa minta maaf, kita sebagai suami berbesar hati datangi ke belakang sedang masak cucu. Dek, Bang, Dek, ya woi, aku minta maaf woi ya, kata suaminya. Istrinya sedang kacang gulai. Aku minta maaf woi. Dipegangnya tangan istrinya sedang pegang centong. Aku minta maaf woi terhadap kesalahan. Nangis istrinya. Masuk air mata ke dalam gulai. Bertambah kuah. Tak payah taruh garam. Masih sudah semua. Aku tidak memaafkan kau bang. Dipukulnya centong itu ke kuali. Sampailah hati kau tak memaafkan abang. Aku bang, sebenarnya bang, takut aku kau buang tabiat bang. Tak pernah kau minta maaf, hanya pagi inilah kau minta maaf. Mungkin kau mau mati bang, itulah sebabnya aku nangis bang. Masya Allah, suami nggak mau minta maaf sama istri, alangkah sombongnya. Oh Ustaz, kami suami nggak pernah bikin salah sama istri, bohong. Apalagi istrinya 4. Kami itu kan satu ya Pak. Karena besok ya Bapak. Satu aja Pak sampai mati ya. Mau sok paten. Besok 2 gaji 70. Yang satu anak 11, itu jadi meninggal apalagi. Minta maaf kalau dia lupa. Istri juga minta maaf kepada suami, bang, aku minta maaf bang ya, aku yang sering ambil duit 5.000 di kantong bang. Oh kau rupanya ya, malu kecilnya ya. Namanya belanja nggak cukup ya, diambil lah kontan. Nah Bapak Ibu, jadi tidak ada gengsi-gengsian, saling maaf. Aturan suami istri tidak perlu nunggu bulan Syawal, tiap malam minta izin masing-masing. Dek, abang ngasih belanja nggak cukup dalam setahun, abang minta maaf, iya bang, tapi nanti ganti ya bang ya, katanya. Minta maaf ganti pula lagi. Anak juga begitu minta maaf, ibu dan ayah juga pernah bersalah, iya, maafkan salah ayah ibu ya. Mungkin emak ayah tidak mampu mencukupkan nafkah kalian sehingga kalian bekerja dari kecil. Boleh saling minta maafkan. Alangkah indahnya kalau keluarga saling merasa salah, memberikan kemaafan, maka rahmah Allah akan datang, rezeki dilapangkan oleh Allah, kita tidak punya beban di dalam hati. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah, mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah manusia orang mukmin wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Terlebih lagi hendaklah memaafkan kesalahan orang yang memang kita mampu untuk membalasnya.
Ya Bu, ya Pak, silman qata'at, bersilaturahmilah engkau kepada orang yang benci dan marah kepadamu. Memang mencakapkannya gampang, cuman pelaksanaannya agak sulit, tapi itulah nilai tambah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa kita dijadikan oleh Allah pendidikan kita seusai Ramadan, bertambah nilai ketakwaan kita kepada Allah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin benar. Izin benar. Izin benar. Bisa langsung. Bisa buka tautan lagi lah. Buka internet lagi nanti. Ada lihat.